Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan tetap di dalam lindungannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizda Lailul Hilfa Fitria dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Sunan Giri, Surabaya. Di sini saya akan mengulas sebuah buku guna untuk memenuhi tugas mata kuliah umum bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Muhammad Kamil MPD. Di sini saya akan membahas mulai dari judul, penulis, pendidikan penulis, penerbit, tahun terbit, distributornya, cover buku, dimensi buku, tebal buku, kekurangan serta kelebihan, dan buku ini termasuk ke dalam genre buku apa. Jadi tonton terus videonya sampai akhir, jangan di skip-skip. Di sini saya akan mengulas dengan judul buku Be the New You, karya dari Wirda Salamah Ulia yang biasa kita sapa dengan Wirda Mansur. Wirda Mansur ini pernah belajar di jurusan ekonomi di Oxford University, Inggris. Jadi buku Be the New You ini pertama kali diterbitkan oleh Kata Depan, dan pertama kali cetakan pertama pada April 2018 dan didistributorkan oleh Huta Media. Dimensi buku ini 13 kali 19 cm dengan mempunyai cover depan yang lembut waktu dilihat oleh mata, dan terdapat fotonya Wirda Mansur yang menambah kesan lebih manis dari cover depan buku Be the New You ini. Buku Be the New You ini merupakan buku ketiga dari beberapa buku karya Wirda Mansur. Sedangkan cover belakangnya itu gabungan dari warna-warna yang soft, yang manis, dan ada tambahan pokok pembahasan di buku serta blurb yang ada di buku dikemas dengan berbagai elemen. Ini kita boleh kehilangan dia, tapi jangan sampai karena dia kita jadi kehilangan dia. Nah, dia yang terakhir ini dituliskan oleh Wirda Mansur dengan D besar. Dia yang terakhir ini yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mampukah kita diamanahkan salah satu rahmat yang Allah berikan kepada kita? Mampukah kita menjaga diri kita dengan amanah itu? Ya, rahmat cinta, apalagi di usia remaja. Di buku ini, Wirda Mansur nggak mau mengajakmu untuk bergalau-galauan. Simpanlah masa lalu, cukup di belakang saja, jangan lihat-lihat lagi, jangan nengok apalagi sampai ngubek-ngubek. Lupakan saja, mari fokus memperbaiki diri dan hanya melihat ke depan. Selagi ada kesempatan hidup, selalu ada kesempatan untuk berubah. Be the New You. Tebal buku ini terdapat 280 halaman dengan 22 bab, dan bahasa yang digunakan ini adalah bahasa campuran, ada Indonesia formal, ada Indonesia yang gue dan lu, serta bahasa Inggris. Buku ini, buku Be the New You, menceritakan pengalaman hidup penulis. Penulis juga menceritakan mengenai bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Penulis juga memberikan tips-tips untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tak lupa disampaikan kata-kata motivasi hidup yang indah dan menarik bagi generasi muda. Wirda Mansur ini pertama cerita di bab Love is a Gift, bahwa seperti halnya remaja lainnya, ia pun pernah patah hati yang bikin galau dan sedih seperti biasanya remaja. Tapi nggak lama dari kisah sedih itu, ia diajak oleh papanya untuk ikhlas melepaskan kesedihan tersebut. Ikhlas pas lagi patah hati emang susah ya, apalagi kalau itu cinta yang kita harapkan bisa bersama sampai nikah. Tapi kalau ternyata bukan dia, ya mau gimana lagi. Terkadang kita baru sadar bahwa Allah ingin kita kembali mengenalnya. Ketika kita diberi ujian, apakah kita harus mengalami patah hati, sedih, putus asa, galau dulu baru bisa mengenal Allah dengan baik? Tentu tidak. Allah selalu ada bersama kita kapanpun kita butuhkan. Yang perlu kita yakin bahwa Allah mau menerima taubat hambanya.
Seperti di halaman 26 ini, mestinya dari sekarang kita sudah bergerak ke Allah saja, agar tidak perlu lagi merasakan susah, asalkan selalu dekat dengannya. Selanjutnya, kebaikan Allah lah yang menenangkan hati gue, yang menyemangati gue. Al-Quran lah yang membuat gue merasa adem, tenang, dan nyaman. Apa pelajaran yang gue petik dari kesalahan yang gue lakukan? Pelajaran yang sangat berharga adalah pada saat gue makin mengenal bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Pemaaf, Maha Baik, Maha segalanya. Selanjutnya, Allah yang membolak-balikkan hati kita, dan percayalah, semua kejadian selalu ada hikmahnya. Saat rencana berjalan sesuai dengan kehendak kita, kita langsung menyalahkan orang atau diri sendiri. Padahal mungkin saja Allah sedang mengajari kita, dunia ini milik Allah, kita berhak meminta, tapi untuk apa dan bagaimana menjaganya, termasuk menjaga perasaan cinta yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya, cara agar kita bisa bangkit saat terpuruk ada berbagai macam cara, seperti yang Wida ajarkan, bahwa semua yang ada di dunia ini worth it. Artinya kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bisa menggapai apapun yang kita impikan. Bahwa jika kita terlalu tenggelam, hanyut, dan berfokus pada kesedihan, kita akan kehilangan banyak kesempatan di dunia ini. Dan bahwa setiap manusia Allah berikan kelebihan dan kekurangan untuk melengkapi satu sama lain. Jadi kenalilah diri kita dengan cara menuliskan di kertas apa saja yang nggak bisa kita lakukan. Lalu kita ubah kalimatnya dengan bahasa yang lebih positif. Bahasa positif ini yang akan membuat kita merenew diri kita dengan hal-hal yang baru, yang lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti menulis hal-hal yang gue nggak bisa, lalu gue mulai menulis lagi kata-kata penyemangat, dari gue bodoh jadi gue pinter, gue jelek jadi gue cakep, gue nggak bakal sukses jadi gue pasti sukses, gue nggak berharga jadi gue berharga banget, dan lain sebagainya. Wirda cerita tentang gimana mimpi bisa membawanya lebih tinggi mencapai apapun yang ia inginkan. Mimpi itu tiket menuju dunia. Jika impian kita kecil, dunia akan sempit sekali. Namun sebaliknya, jika impian kita besar, kita akan bisa mengeksplor dunia kemanapun yang kita inginkan. Makanya Allah menyuruh kita untuk terus berusaha, gaspol agar usaha dan ikhtiar kita maksimal, sehingga hasilnya pun maksimal. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah, karena Allah akan memberi sesuai apa yang kita persangkakan terhadapnya. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, pada akhirnya hasil dari usaha memang gak ada yang cuma-cuma. Apa sih? Jadi mintalah terus sama Allah untuk memberi kita yang terbaik di dunia dan akhirat. Selanjutnya, pada novel ini juga terdapat apa aset terbesar kita yang sesungguhnya. Aset terbesar kita yang sesungguhnya adalah mengenal Allah. Di buku ini Wirda Mansur juga cerita tentang gimana kita bisa belajar dari spirit para nabi terdahulu, bahwa sebagai nabi pun mereka diuji dengan ujian yang berbeda tergantung kadar kesanggupannya masing-masing. Begitupun dengan kita sebagai hamba Allah. Ada spirit Zakaria yang gak lelah meminta anak pada Allah agar Allah memberinya anak. Padahal ia tahu bahwa istrinya mandul. Nabi Zakaria berdoa selama 70 tahun. Bayangkan, 70 tahun berdoa tanpa pernah putus asa akan kebesaran Allah. Itu sebabnya ia diberikan balasan terbaik dengan lahirnya Nabi Yahya, yang di kemudian hari pun menjadi seorang nabi. Selanjutnya di spirit Nabi Musa, kita belajar untuk berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan pertolongan meskipun di injury time, ketika kita hampir saja menyerah dan kalah oleh keadaan. Seperti Musa yang sangat percaya bahwa Allah akan membantunya ketika ia dikejar oleh pasukan Fir'aun. Disinilah kunci, bahwa Allah akan membukakan jalan, membelahkan jalan panjang dan membentang di hadapan. Saat menengok ke belakang, pasukan Fir'aun sudah tenggelam tanpa sempat Allah terima taubatnya. Isinya bagus, banyak kesan yang dapat diambil dan lebih meyakinkan ke depannya kita mau jadi apa, serta banyak motivasi yang tadinya kita itu minder jadi lebih yakin mau melangkah kemana. Di sini Wirda juga bilang sesungguhnya orang yang gagal itu adalah orang yang takut bermimpi dan berucap.
Jadilah dirimu sendiri, banggalah kepada dirimu sendiri. Kita memang selalu dihadapi dengan hal-hal yang tidak kita sukai, tetapi bagaimana caranya kita bisa menyikapi. Kita lebih diajak, pembaca lebih diajak mikir ke depan, untuk apa waktu yang sudah kita gunakan kemarin dan mau dibawa kemanakah impian ini. Dan ada sekutip quote yang saya suka, dia bilang begini, jika kita mampu menerima kenyataan pahit karena kesalahan kita dan kita mengakui itu juga menyesal, insya Allah Allah akan menghadirkan sosok yang jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Yakin aja dulu, seperti itu. Dan rekomendasi untuk dibaca siapapun yang ingin mengerti bahwa kita ini nggak perlu lama-lama larut dalam kesedihan. Ketika kita patah hati, karena ada Allah Maha Baik yang akan membantu kita untuk melewati itu semua. Tentunya dengan hal-hal baik dan cara kita menyambut hidup baru, semangat baru. Serta buku ini cocok sekali untuk di usia remaja yang mencari jati diri alias yang selalu galau akan arah tujuan hidupnya. Kelebihan buku ini yang pertama adalah setiap halamannya itu menarik, penggunaan warna yang tepat, jadi para pembacanya itu nyaman ketika membaca, setiap kata-katanya pun mudah untuk dipahami. Terdapat foto-foto perjalanan penulis yang sangat menarik, terdapat motivasi-motivasi yang membangun bagi generasi muda seperti ini. Namun kekurangan buku ini karena buku ini terdapat banyak foto Kak Wirda Mansur, jadi harganya lebih lumayan mahal. Buku ini termasuk ke dalam genre buku non-fiksi. Sekian ulasan dari saya mengenai buku Be The New You karya Wirda Mansur. Jika ada yang kurang dan salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.